Ya, pemirsa, sejumlah pihak melaporkan adanya temuan pelanggaran dalam pilkada yang telah memasuki masa tenang sebelum dilanjutkan pada pemungutan suara pada 2 hari ke depan atau tepatnya pada 19 April 2017 mendatang. Dan salah satu pihak yang melaporkan adanya temuan yaitu salah satunya adalah pihak Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA. Apa saja yang ditemukan oleh pihak ACTA hingga saat ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua dari Advokat Cinta Tanah Air, ada Bung Kris Ibnu di sini. Selamat siang, Bung Kris. Selamat siang, Mas. Apa kabar, Bung Kris? Baik, alhamdulillah. Oke, kami konfirmasi bahwa siang ini ada juga pelanggaran terbaru yang Anda temukan, pihak Anda temukan setelah sebelumnya juga ada sejumlah pelanggaran tertentu. Apa yang paling baru yang Anda temukan? Ya, pukul 14 hari ini kami melaporkan ke Bawaslu DKI di Sunter tentang adanya sembako yang dibagikan di daerah Cipinang. Oke. Dan pembagian sembako itu sangat TSM ya, terstruktur, sistematif, dan masif. Jadi dan luar biasanya dilakukan terang-terangan. Kalau zaman dahulu itu dilakukan secara diam-diam, gelap-gelapan, sekarang mereka terbuka bahkan di pinggir jalan. Ini yang kami sesali karena kenapa? Pilkada ini jangan sampai diciderai oleh hal-hal seperti itu karena money politik, ya pembagian sembako ini adalah bentuk pelanggaran pemilu untuk mempengaruhi pemilih yang tadinya kepengen A menjadi kepengen B gitu loh. Dan ini tidak boleh karena kenapa? Kita kepengen pilkada ini berlangsung dengan langsung umum bebas rahasia tanpa ada tekanan, tanpa ada rayuan. Sebelum kita lebih jauh, bisa Anda jelaskan lagi penemuan yang di Sunter yang ditemukan pada pukul 14 tadi seperti apa, terstruktur seperti apa? Apakah memang dijual seperti penemuan-penemuan sebelumnya dengan harga yang sangat murah atau seperti apa? Jadi yang di Cipinang yang kami laporkan hari ini itu hanya dibagikan. Dan dibagikan oleh tim SES yang memakai baju kotak-kotak. Secara cuma-cuma? Iya, dan kita ketahui bahwa baju kotak-kotak adalah representasi dari pasangan calon nomor 2. Kalau pasangan calon nomor 3 bajunya putih-putih ya. Nah, sehingga kami langsung melakukan OTT ya dengan barang bukti dan masyarakat sekitar kami ajak untuk menjadi pelapor di Bawaslu DKI. Kemudian untuk yang di Sunter tersebut, apakah Sunter itu kantor Bawaslu. Kantor Bawaslu. Dan kita melapornya di sana. Nah, tadi yang Anda katakan bahwa menggunakan baju kotak-kotak. Agar lebih rinci lagi, apa yang Anda temukan lagi selain memakai baju kotak-kotak bahwa itu adalah merupakan representatif dari pasangan calon nomor 2 selain menggunakan baju kotak-kotak yang merupakan identitas ada mereka. Dalam sembako tersebut brosur, leaflet, buku yang mengarah kepada pasangan calon nomor 2. Dan itu sudah kami laporkan ke Bawaslu DKI di Sunter sebagai barang bukti. Dan itu sudah cukup menurut Anda sebagai barang bukti bahwa itu merupakan tim dari pasangan tersebut? Cukup bukti karena itu kan temuan yang masuk dalam sebuah paket. Dalam plastik itu dimasukkan dalam karung sehingga kita anggap itu sebagai bagian dari pasangan calon nomor 2 gitu loh. Sebelum yang pada hari ini, pelanggaran apa lagi yang Anda temukan bersama tim Anda? Nah, di Kalibata pada malam Minggu tanggal 14 pukul 21 sampai 24 Kalibata City di Tower Borneo juga dilakukan penjualan sembako dengan harga 30.000 ya dengan menyertakan KTP. Kami menilai ini nggak wajar karena kenapa? Nggak ada transaksi jual beli sembako memakai KTP. Yang memakai KTP hanya jual beli mobil, motor, rumah. Menyertakan KTP, nantinya KTP itu akan digunakan seperti apa? Kami menduga mungkin itu nanti akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk proses pilkada kali ini. Kita nggak tahu itu digunakan untuk apa, tapi kami curiga lah. Sehingga kami laporkan agar dilakukan tindak lanjut oleh Bawaslu DKI. Itu yang menyertakan KTP tersebut ditemukan pada tanggal berapa? 14 April, hari Sabtu malam jam 21 di Tower Borneo, Kalibata City. Berarti ini sudah beberapa hari yang lalu. Sudah dilaporkan juga kepada Bawaslu. Sudah hari Bagaimana Minggu. Tanggapan dari Bawaslu? Bawaslu sudah menerima laporan kami dan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan para pihak. Ya, kami sudah diperiksa sebagai pelapor dan akan dipanggil pihak-pihak lain sebagai terlapor. Yang kita inginkan Bawaslu langsung melakukan tindakan penyelidikan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Karena kenapa? Sudah pasti itu dugaannya mengarah kepada pasangan tertentu, pasangan calon tertentu yang kita harapkan jangan mencederai proses pilkada DKI ini. Anda harapkan beralih pada proses penyidikan. Sebenarnya setelah melakukan pelaporan adanya tindak pelanggaran kampanye hitam begitu, setelah pelaporan dan juga proses penyidikan akan memakan waktu berapa lama? Karena kalau kita hitung pemungutan suara akan dilakukan 2 hari lagi, Bung Kris. Bawaslu sesuai Undang-Undang Pilkada nggak boleh lebih dari 5 hari melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk ditingkatkan ke sidang pengadilan. Nah, kita harapkan
hari ini ya atau besok Bawaslu bisa membuat keputusan apakah perkara ini masuk ke dalam pro justisia atau penyidikan atau enggak. Kalau enggak, ya tinggal nanti resiko Bawaslu akan kami laporkan kepada DKPP sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena hari ini atau besok. Ya, sudah ada konfirmasi terakhir dengan pihak Bawaslu hingga saat ini. Tim kami sedang melakukan koordinasi ke sana. Koordinasi. Oke, setelah kalau di total dengan penemuan yang paling baru yang dilaporkan pada siang tadi, sudah berapa banyak sebenarnya pelanggaran yang Anda temukan bersama pihak Akta? Putaran kedua ini kami melaporkan lebih 5 laporan ya. Itu terbagi di Bawaslu DKI dan seluruh Panwaslu wilayah. Dari Jakarta Utara ada, Jakarta Barat ada. Kalau dari putaran pertama juga 5 lebih lah kami laporkan, sehingga total kami sudah melaporkan hampir 10 lebih lah laporan. Apakah semuanya Bawaslu memang dalam bentuk pembagian sembako atau ada dalam bentuk lain? Pembagian sembako. Semuanya dalam bentuk pembagian sembako. Nah, yang 5 pada di putaran pertama, pilkada putaran pertama sudah Anda laporkan juga kepada Bawaslu. Sudah. Seperti apa tindak lanjut Bawaslu dari sudah Bawaslu melakukan penyelidikan dan penyidikan dan menindaklanjuti proses penyidikan di kepolisian. Namun ada hal yang kami anggap kurang baik karena Bawaslu menerapkan prinsip bahwa penerima dan pemberi sama-sama dipidana. Sehingga akhirnya menjadi kami berpikir kedua kali untuk tidak melanjutkan proses tersebut supaya penerima ini karena orang lugu ya, orang yang tidak mengerti masalah hukum, jangan sampai dipidana. Niat dia baik melaporkan, kemudian nanti proses hukum ini dia menjadi korban juga atas sebuah sistem yang barang siapa yang menerima dia juga turut serta kena. Makanya proses di pilkada kedua kami merubah pola. Yang tadinya seperti apa, kita tahan dulu Bung Chris, kita akan jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan penemuan pelanggaran di kampanye atau di masa tenang pilkada putaran kedua. Tetaplah bersama kami.